Bab 8. Amira menatap kardus coklat yang penuh dengan tumpukan baju milik Arif. Jemarinya yang rampe mengusap permukaan kardus seolah mencoba merasakan jejak kehidupan yang pernah ia bangun bersama pria itu. Napasnya berat, matanya berembun. Tapi ia tidak ingin menangis lagi. Air mata sudah terlalu sering ia dibiarkan jatuh. Dan kini hanya ada ruang hampa di dadanya. Aku akan mengirimkan kardus ini saat cuti hari raya berakhir. Sepertinya Mas Ari pernah bilang kalau cuti hari rayanya sekitar 5 hari lagi. Gumamnya lirih. Amira menarik napas dalam lalu menghembuskannya perlahan. Ini sudah keputusan bulatnya. Arif bisa membawa baju-bajunya tapi tidak akan pernah bisa membawa pergi harga dirinya. Pernikahan mereka sudah retak dan tidak ada lagi alasan untuk mempertahankannya. Setelah memasukkan kardus itu ke gudang di rumahnya, Amira mengambil tasnya dan bersiap menuju rumah sakit. Hatinya masih gundah, tapi saat ini ia harus mengesampingkan urusan pribadinya. Ibunya masih terbaring koma di ICU setelah terkena serangan stroke beberapa hari yang lalu. Itu yang jauh lebih penting sekarang. Rumah sakit terasa lebih lengang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mungkin karena masih suasana lebaran, banyak keluarga pasien yang memilih pulang sejenak. Namun bagi Amira tidak ada tempat lain yang lebih penting selain di sini di samping ibunya. Ia baru saja duduk di ruang tunggu depan ICU ketika sosok yang dikenalnya tergopoh-gopoh mendekatinya. "Selamat Hari Raya Idul Fitri, Ami," sapa Om Hondoko adik ibunya sambil mengeluarkan tangan. "Terima kasih, Om," sahut Amira lirih, menjabat tangan lelaki itu dengan lemah. Om Handoko menatapnya dengan prihatin. "Om ikut prihatin dengan apa yang menimpa ibumu. Jadi kamu harus kuat ya, Ami. Bagaimana dengan kondisi ibumu?" Amira mengangguk. Amira baru datang, Om, tapi melihat ibu masih belum siuman, sepertinya masih belum banyak kemajuan dari kemarin. Mereka terdiam sejenak, hanya suara alat medis dari dalam ruang ICU yang terdengar samar-samar. Lalu Om Handoko menatap Amira lekat-lekat sebelum bertanya dengan nada hati-hati. "Jadi bagaimana dengan Arif? Apa kamu akan menggugat cerai?" Tanpa ragu Amira mengangguk. "Iya, Om, aku akan menggugat cerai Mas Arif. Tolong bantuannya ya." Om Handoko menepuk bahunya dengan lembut, memberikan dukungan yang tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata. "Mobil sudah beres, resmi jadi milikku. Rumah juga warisan dari almarhum Papa. Jadi Mas Arif hanya akan keluar dengan membawa baju-bajunya saja," lanjut Amira. Suaranya tenang tapi penuh kepastian. Om Handoko mengangguk tegas. "Tentu Om akan membantumu menggugat cerai. Suami kamu yang salah, jadi kamu tidak perlu ragu. Sekarang fokus dulu pada kesembuhan ibumu." Amira mengangguk. "Terima kasih, Om. Oh ya, untuk kepemilikan mobil sebenarnya masih atas nama Mas Arif, tapi dia dan kedua kakaknya sudah menandatangani kertas kosong. Rencana Ami sih nanti kertas itu akan ditulis pernyataan dengan menambahkan materai bahwa kedua kakaknya telah melunasi hutang dengan memberikan mobil milik Mas Arif padaku. Dan sisanya nanti untuk bayar nafkah mut'ah dan nafkah idah. Apa bisa seperti itu, Om?" tanya Amira sambil mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan memberikannya pada Om Handoko. Adik ibunya itu menatap kertas di hadapannya dengan serius lalu tersenyum. "Bisa, nanti biar Om yang atur." "Pinter juga kamu." Dengan menambahkan pernyataan pelunasan hutang dengan mobil dan tanda tangan materai. "Mobil itu bisa ganti nama," ujar Om Handoko. Amira tersenyum.
Oh ya, untuk pelunasan mobil itu bagaimana, Ami? Om bayar kapan? Tanya Om Handoko. Amira berpikir sejenak. 200 juta, Om. Bisa nggak? Soalnya ini mobil baru juga. Baru dipakai 3 tahun dan nggak pernah dipakai dalam perjalanan jauh, Om. Ujar Amira lirih. Sebenarnya dia merasa tidak enak karena merasa merepotkan adik ibunya itu. Tapi Amira juga membutuhkan uang untuk biaya sang ibu. Tapi kalau menurut Om Handoko kemahalan, bisa dinego, Om? Ujar Amira tersenyum sungkan. Enggak, Ami, harga 200 juta itu sudah murah. Apalagi Om tahu kalau mobil itu sudah diberi fasilitas lain. Ada head unitnya kan? Amira mengangguk. Iya, Om, soalnya kalau dibawa mudik Mas Arif sekalian bisa ngangkut ponakannya yang masih kecil, jadi dipasang head unit, sahut Amira. Mendadak merasa getir. Arif itu laki-laki yang gak tahu diuntung. Dia dicintai oleh perempuan tulus sepertimu. Baik hati, mandiri, cantik, malah disia-siakan. Rasanya pengen Om jadikan perkedel saja mantan suami kamu. Ujar Om Handoko sambil memukulkan tangan kanannya yang terkepal ke tangan kirinya yang terbuka. Amira meringis sekaligus menahan tawa melihat adik ibunya yang kesal itu. Mana nomor rekening kamu? Biar Om transfer sekarang, tanya Om Handoko. Amira menyebutkan sederet nomor rekeningnya, dan Om Handoko dengan segera mengutak-atik layar ponselnya. Sudah, Ami, coba cek, ujar Om Handoko. Amira memeriksa aplikasi banking di ponselnya, lalu mengacungkan jempol. Alhamdulillah sudah masuk, Om. Semoga rezeki Om Handoko dilancarkan oleh Allah, selalu sehat dan berkah hidupnya, ujar Amira tulus. Amin, amin, Ami. Semoga uang itu bermanfaat untuk pengobatan ibu kamu ya, dan semoga ibumu segera sehat kembali, ujar Om Handoko. Amira mengamini dengan sepenuh hati. Oh ya, ini kunci mobilnya, Om, ujar awet. Semoga awet ya, ujar Amira sambil menyerahkan kunci mobil. Om Handoko menerima kunci mobil itu. Oh ya, jangan lupa besok atau nanti berikan KTP, surat nikah biar Om yang urus fotokopinya dan berkasnya ke pengadilan agama, ujar Om Handoko. Amira mengangguk. Terima kasih banyak, Om. Amira tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa mendapat dukungan penuh dari seseorang. Tiba-tiba suara alarm dari dalam ICU berbunyi nyaring. Amira tersentak, ia dan Om Handoko serempak berdiri. Seorang perawat berlari masuk ke dalam ruangan diikuti oleh dokter yang sigap mengenakan sarung tangan medis. Hati Amira mencelos. Ibu, bisiknya panik. Amira melangkah menuju kaca tebal pembatas ruangan ICU. Om Handoko berdiri di sampingnya, keduanya dengan mata nanar, menatap ke arah sosok perempuan kurus yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya dengan bantuan para medis. Tangan Amira mengepal erat, dingin, gemetar. Tubuhnya menegang saat melihat para tenaga medis bergerak cepat di dalam ruangan. Ada sesuatu yang salah, ia bisa merasakannya. Dokter lelaki yang berdiri di samping ibunya melakukan pijat jantung selama beberapa waktu. Dan tiba-tiba, detik itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Mendadak dokter dan suster yang ada di dalam ruang ICU berpandangan. Layar monitor di samping ranjang Ibu Amira menunjukkan garis merah lurus dengan suara panjang tanpa putus. Dokter yang melakukan pijat jantung mengambil senter kecil lalu menyinari mata Ibu Amira beberapa kali, kemudian menggeleng pada suster di hadapannya. Lalu seorang suster keluar dari pintu ICU. Keluarga Bu Aminah. Amira dan Om Handoko mendekat. Setitik rasa cemas merayap di hati mereka saat dokter dari ruang ICU juga menemani mereka. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi rupanya Allah berkehendak lain. Fisik Bu Aminah tidak kuat menahan penyakitnya. Bu Aminah tidak bisa diselamatkan,
ujar dokter yang di hadapan Amira dan Handoko. Amira merasa dunia tempatnya berpijak melayang. Om, ibu, gak mungkin om. Sabar Amira, kuatkan hatimu, ujar Om Handoko sambil menepuk bahu Amira yang menangis sesenggukan. Arif dan ibunya sedang duduk berhadapan sambil menikmati opor ayam buatan Sri, sang ibu, di ruang tengah. Kapan rencanamu untuk menikah Rita? Tanya Sri sambil mengunyah potongan ayam. Karena Amira sudah tahu dan ingin berpisah, ya aku akan menikahi Rita saat surat cerainya sudah keluar dari pengadilan agama. Kan Amira yang akan mengurusnya, jadi aku gak perlu repot-repot bolak-balik ke pengadilan agama. Kamu punya modal? Mahar? Tanya Sri ragu. Arif tersenyum tipis. Aku sudah menjual semua emas yang dulu jadi mahar buat Amira tanpa sepengetahuan dia. Sri membelalakan mata. Yang mana? Yang satu set perhiasan emas, ada kalung, gelang, cincin, dan anting itu? Iya, laku 35 juta, jawab Arif bangga. Terus cukup? Arif menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sebagian buat biaya nikah, sebagian lagi buat beli emas imitasi. Ibunya nyaris tersedak kuah opor yang seolah berhenti di kerongkongan. Kamu serius? Arif menyeringai kecil. Rita gak akan bisa bedain mana emas asli mana palsu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah ruang tamu mendekat ke arah Sri dan Arif. Hah? Imitasi? Apa kamu sudah gila?